Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu mengikuti presentasi hari ini untuk diseminasi Gubuk Jatim Cerdas yang akan disampaikan oleh Bu Elvira sebagai presenter, sebagai moderatornya Bapak Sohibi. Kali ini akan mengambil judul pemanfaatan Prezi untuk media pembelajaran asik dan pengenalan fitur rumah belajar. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti presentasi dari Bu Elvira. Bapak Ibu guru hebat, anggota MGMP Ekonomi Kabupaten Probolinggo, pada kesempatan siang hari ini, Sabtu tanggal 8 Juni 2020, akan menyampaikan materi yang luar biasa hebat dengan pemateri yang kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Elvira Rustina dari SMAN 1 Gending Probolinggo dengan tema pemanfaatan Prezi untuk media pembelajaran yang asik serta pengenalan fitur-fitur rumah belajar. Seperti apa pemanfaatan Prezi untuk media pembelajaran yang asik? Lebih jelasnya, mari kita ikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Elvira Rustina. Pada Ibu Elvira Rustina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, anggota MGMP Ekonomi Kabupaten Probolinggo, pada kesempatan pagi hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2020, saya Elvira Rustina pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan materi hasil kegiatan Gubuk Jatim Cerdas melalui kegiatan diseminasi Gubuk Jatim Cerdas di lingkungan MGMP Kabupaten Probolinggo. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pemanfaatan Prezi untuk media pembelajaran yang asik serta pengenalan fitur-fitur rumah belajar. Bapak Ibu guru hebat, saat ini dengan adanya pandemik COVID-19, fungsi guru sebagai pengelola kelas tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam pembelajaran, guru tidak lagi memiliki kelas. Pembelajaran dituntut dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dengan media daring atau yang terkenal dengan istilah pembelajaran online. Dalam pembelajaran secara online ini, kita bisa menggunakan aplikasi virtual yang bisa kita gunakan untuk menggantikan kelas dalam proses pembelajaran. Walaupun kenyataannya aplikasi virtual ini tidak mampu menggantikan 100% keberadaan kelas di dalam arti yang sesungguhnya. Agar pembelajaran jarak jauh ini dapat menyenangkan siswa, maka kita perlu memilih aplikasi virtual yang tentunya diharapkan nanti
bisa menyenangkan bagi siswa. Salah satu yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak Ibu yaitu penggunaan Prezi sebagai sumber sarana pembelajaran. Prezi adalah suatu perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain dapat digunakan sebagai alat untuk pembelajaran ini, kita bisa menggunakan Prezi ini sebagai sarana sumber belajar yang tentunya nantinya bisa kita gunakan. Langkah yang bisa Bapak Guru lakukan, Bapak Ibu Guru lakukan, yang pertama, Bapak Ibu harus browser dulu melalui ketik http://prezi.com. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada pilihan, yaitu Bapak Ibu harus memilih Get Start. Kemudian Bapak Ibu memilih Student Education, yang nanti di sini Bapak Ibu harus memilih yang free, karena Prezi ini ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Jadi kita bisa menggunakan sementara waktu untuk yang free ini, Bapak Ibu. Ketika sudah kita klik, maka Bapak Ibu akan berada pada tampilan untuk mengisi data agar bisa masuk kepada menu Prezi yang sesungguhnya. Sudah, kemudian Bapak Ibu nanti di sini akan ada pilihan, silakan Bapak Ibu pilih yaitu Education. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih yaitu High School, karena SMA adalah tingkatan High School, kita pilih ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih bentuknya yaitu pakai Create presentasi. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu akan berada pada tampilan-tampilan semacam ini. Nah, ini adalah tampilan yang bisa Bapak Ibu pergunakan ketika Bapak Ibu sudah masuk pada Prezi. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa klik yaitu pembuatan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk di slide-nya. Ini adalah salah satu contoh untuk Prezi sebagai presentasi yang Bapak Ibu sudah masuk. Di sini ada topik nanti yang akan bisa kita gunakan untuk menentukan materi apa yang akan kita presentasikan kepada siswa. Kemudian di sini ada menu-menu tambahan yaitu mengenai style, kemudian insert dan share. Di sini misalnya untuk mata pelajaran ekonomi kita akan mengambil materi ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu bisa di sini nanti mengedit materi sesuai yang akan Bapak Ibu presentasikan kepada siswa Bapak Ibu. Kemudian misalnya di sini untuk materi ketenagakerjaan itu ada 3 indikator yang akan disampaikan oleh siswa, maka di sini kita akan membuat slide. Ada 3 slide di sini, masing-masing slide ini nanti akan terintegrasi dengan slide yang di atas, slide induk. Nah, Bapak Ibu juga bisa merubah tampilan slide ini, yaitu Bapak Ibu klik style. Jadi nanti di style ini Bapak Ibu bisa memilih tampilan-tampilan yang kiranya bisa menarik siswa kita untuk kita jadikan background pada presentasi yang akan kita gunakan. Nah,
Kemudian di sini Bapak Ibu nanti bisa menambah, nah ini setelah kita klik, kita pilih ini Bapak Ibu, kita klik di sini, nanti tampilannya akan juga sudah berbeda. Jadi background yang kita pilih tentunya sudah akan mempengaruhi background yang kita buat. Bagaimana caranya kalau kita ingin menambah slide? Jadi kalau kita ingin menambah slide, maka di sini yang harus kita lakukan adalah kita tekan topik di sini. Bapak Ibu bisa pilih bentuk yang lingkar ataupun yang kotak di sini. Jadi Bapak Ibu misalnya pilih yang lingkar, maka tinggal klik aja yang lingkar. Nah, nanti di sini akan muncul tambahan slide yang akan kita buat. Jadi di sini nanti akan terintegrasi dengan slide yang awal. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa memindahkan slide ini sesuka Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau diletakkan di tengah, jadi kita tinggal narik aja. Nanti di sini ada benang-benang merah yang menghubungkan antara slide yang satu dengan slide yang lainnya. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya mau menambah materi, berarti nanti Bapak Ibu tinggal copy dan kontrol V di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita akan menampilkan gambar atau video, Bapak Ibu tinggal tekan insert. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih yaitu image. Jadi nanti image ini Bapak Ibu bisa download dari file-file yang ada di laptop Bapak Ibu. Nah, selain menggunakan Prezi sebagai presentasi, sebagai sarana media kita untuk memberikan materi kepada siswa secara online, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai semuanya, materi sudah ditampilkan di sini, Bapak Ibu bisa nge-share ke siswa, yaitu link. Jadi Bapak Ibu di sini tinggal aja hanya nge-link, hanya membagikan Prezi ini kepada siswanya. Jadi kita tekan view link. Nah, nanti di view link ini akan muncul yaitu siapa yang akan Bapak Ibu kirim. Jadi sementara Bapak Ibu harus mengirim kepada salah satu siswa, misalnya di sini, kemudian nanti akan di-share ada alamatnya. Selain kita bisa menggunakan Prezi sebagai sumber belajar, Bapak Ibu juga bisa menggunakan rumah belajar. Jadi di rumah belajar ini Bapak Ibu sudah akan mendapatkan banyak materi yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar ke siswa. Jadi di sini ada kelas digital, kemudian ada sumber belajar, ada laboratorium. Misalnya untuk mata pelajaran IPA akan melakukan suatu penelitian. Maka di sini anak-anak bisa kita arahkan ke rumah belajar dengan menggunakan laboratorium Maya. Ataupun anak-anak kita suruh untuk belajar mengerjakan soal, maka nanti di sini bisa kita arahkan anak-anak untuk menuju bank soal. Nah, di sini sudah saya sudah mencoba mengkaitkan yaitu antara Prezi dengan fitur-fitur rumah belajar yang nantinya bisa kita gunakan sebagai sarana kita untuk proses belajar mengajar dengan siswa. Nah, baik Bapak Ibu hebat yang saya hormati, demikian pemaparan saya tentang pemanfaatan Prezi sebagai sarana sumber belajar. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan materi
yang telah disampaikan oleh Ibu Elvira Rustina. Mungkin ada suatu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu tentang diseminasi gubuk Jatim Cerdas ini. Mohon kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu. Saya mau bertanya Pak Sohibi. Iya. Ya. Monggo dipersilakan. Saya bertanya. Ya. Dengan presentasi tampilan slide-nya Bu El tadi, itu kira-kira tiap tahapan slide itu bisa berubah-ubah apa tidak? Kalau emang iya, bagaimana caranya? Halo? Iya, terima kasih kepada Bu El. Iya, Bu El, mohon dijelaskan pertanyaan dari Ibu Sulis. Baik, terima kasih Bu Sulis atas pertanyaannya yang begitu hebat, yang menggugah semangat kita untuk menggunakan Prezi ini. Untuk tampilan tiap slide yang kita gunakan, nanti kita bisa menggunakannya secara per slide itu berganti-ganti untuk tampilan. Jadi kalau tampilan menu utama yang kita buat tadi, kita saat awal create membuat presentasi, nanti ke belakangnya ini memang terintegrasi. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti di sini untuk tampilan-tampilan per slide ini, Bapak Ibu akan bisa menampilkan slide-slide yang baru. Jadi ingin bentuknya bagaimana, misalnya semacam ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik. Nah, bisa untuk memilih tampilan-tampilan yang sesuai dengan keinginan kita. Demikian Bu Sulis. Halo, saya Budian. Mau tanya, nggih? Nggih, monggo. Sebetulnya ya sih belum paham betul Bu El ya tentang pembelajaran dengan menggunakan Prezi. Cuma pertanyaan saya gini aja Bu El. Untuk model pembelajaran ini, penyampaiannya secara daring kepada siswa itu disampaikan lewat media apapun. Misalkan kita pakai apa namanya ya? Apa harus pakai Webex atau bisa pakai yang lain? Oke, Budian. Baik, saya jawab Budian. Untuk Prezi ini adalah satu alat presentasi menyampaikan materi ke siswa yang bisa terintegrasi ataupun berdiri sendiri. Jadi di sini siswa nanti bisa lewat internet dengan link yang kita berikan kepada siswa. Jadi nanti hasil presentasi yang kita buat ini, di sini ada link site. Kita akan membuat yaitu link yang akan kita berikan kepada siswa untuk diunduh untuk mereka unduh, untuk mereka lakukan. Ya, bagaimana Budian? Oh, nggih. Jadi mereka bisa kapan saja, nggih? Nggih, kapan saja. Jadi kita tidak perlu harus tatap muka dengan anak, artinya pada kelas etnodo dengan jam, atau misalnya classroom pada jam yang sama. Tetapi anak kapan saja bisa masuk ke link itu, sesuka mereka belajarnya tanpa ada batas waktu. Oh, nggih. Makasih Bu El. Nggih, ya. Ya, alhamdulillah. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Elvira. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah referensi bagi Bapak Ibu guru hebat dalam melakukan pembelajaran online di masa pandemik saat ini. Presentasi kali ini kami akhiri dengan mengucap alhamdulillah dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.